Jadi lihat top gainer naik, belum tentu pasti naik. Tapi kalau misalnya itu sesuai, misalnya top gainernya ini naik nih, itu sesuai dengan trading plan kalian. Misalnya ada breakout-nya, ada menembus trendline, ada nembus resistennya yang bilang kalau kalian bisa naik ke resisten berikutnya atau target kalian. Itu baru kalian boleh-boleh masuk. Jadi berdasarkan filter kalian, oke nggak? Jangan berdasarkan daripada top gainer naik, besok naik, kata teman naik, kita ikutin. Janganlah. Emang kalau rugi ditanggung teman kan enggak? Nah, itu harus dicatat baik-baik ya teman-teman. Jangan kalian ikut-ikut teman. Satu nggak boleh. Jangan sampai kalian trading berdasarkan ikut-ikut teman. Kalian harus bisa memfilter terkait bagaimana kalian bisa tancap gas kapan nih. Kalian bisa beli kapan nih. Dan yang udah disebutkan Mas Joshua tadi, top gainers hari ini belum tentu sama dengan top gainers besok. Jadi masih bisa berubah-ubah, ya kan? Yang namanya harga saham bisa naik turun, jadi belum tentu gainers hari ini bisa jadi gainers besok, loser hari ini bisa jadi loser besok, itu belum tentu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya pandangan sendiri nih, ya udah berpedoman dari pandangan-pandangan kalian sendiri, gitu ya. Alangkah lebih baiknya. Oke, nah Mas, terjadi juga nih buat para trader pemula, trader awal yang masih berpikiran bahwa dia punya banyak strategi, berarti makin cuan. Jadi makin banyak strategi, makin cuan banyak. Nah, mindset yang kayak gini nih Mas, bagaimana untuk bisa meluruskan? Gitu. Silakan Mas Joshua. Biasa kita harus evaluasi ya. Evaluasi pertama, kalau misalnya kita nemu kalau tadi kita kasih contoh breakout resisten, ada breakout trend line, ada kita lagi baca dari sosial media lain mungkin buy on weakness di support. Kalau misalnya ada 3 swing low terhubungi, ini supportnya kuat, kemungkinan akan naik ke atas, memantul sampai ke target mana, itu kan ada variasi daripada strategi tertentu ya. Kalau misalnya itu, kita kalau mau tahu ya kita kita evaluasi. Misalnya dari yang kita baca, evaluasi setelah kita coba berkali-kali terhadap pemantulan titik support ini, apakah benar dia menghasilkan statistik yang bagus. Jadi evaluasinya dari kayak gitu. Kita lihat, kita coba, kita tradingkan, mungkin kita lihat historis ke belakang, apakah dia mampu mencapai ke target tertentu, berapa kali dia kena target. Misalnya dari 10, ada 7 yang kena target. Itu kan oke. Jadi mungkin kita bisa menyatakan bahwa kita bisa gunain strategi itu daripada hasil evaluasi. Jadi penting sekali untuk evaluasi. Kalau kita pun udah ngelihat, kita evaluasi dulu sendiri, baru kita boleh pakai evaluasi. Kalau itu oke, baru kita lanjutin ke tahap kita pakai apakah benar dengan sesuai evaluasi kita. Baik. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi alternatif boleh, tapi alangkah lebih baiknya dari satu strategi tersebut kita evaluasi terlebih dahulu gitu ya Mas ya. Iya, jadi kalau kita dengar, kita selalu evaluasi dulu. Jangan langsung kita cerna, kita dengar, kita praktek, langsung tiru gitu. Bukan kayak gitu caranya. Jadi kita proses informasinya, kita evaluasi, kalau cocok sesuai dengan apa yang dia presentasikan di sosial media atau apa yang kita lihat di sosial media, baru kita gunain gitu. Oke. Dan biasanya nih Mas, kalau misalkan teman-teman trader semuanya nih yang masih awam dan masih kayak pengen ikut-ikut gitu ya, nggak boleh kan sebenarnya. Jadi kadang dia ngerasa, wah kayaknya strategi ini kok oke di si A. Apakah aku juga oke? Terus tiba-tiba dia ikut strategi si A nih. Padahal belum tentu ya Mas ya. Nah kalau kayak gini nih Mas, case-nya kayak gini. Bagaimana untuk bisa kita memberitahu nih bahwa strategi A belum tentu works dipakai di kita. Gitu. Oh, ini paling di highlight kayak gini ya. Cara orang gambar trendline aja beda-beda loh. Ada yang gambar trendline tuh beda-beda. Ada yang orang ambil dari ujung paling atas, ujung tengah, dan dekat ujung bawah. Kalau dipraktekin nih aku nggak ada gambarnya sih. Cuman kayaknya ada yang taruh dari atas, tarik dari sini ke sini. Ada yang tarik dari sini ke sini. Ada yang dari sini ke sini. Itu pun beda, walaupun strateginya trendline loh. Cara orang tarik garis trendline itu beda-beda. Cara kamu sama teman kamu tarik itu belum tentu sama, dan hasilnya pasti beda. Kalau kalian cara tariknya udah beda kayak gitu. Ada orang tarik trendline dari ujung candle-nya, ada orang tarik trendline dari closing candle-nya. Kalau teman kamu closing candle kamu ujung, itu kan hasilnya beda. Yang kamu lihat beda. Kalau kamu lihat beda, dan kamu nggak bisa justifikasi itu, ya jangan digunain. Pasti kalian strategi A belum tentu, strategi kayak breakout belum tentu cocok buat kamu, tapi bisa jadi cocok buat aku.
Karena cara aku gambar beda, cara aku mendefinisikan breakout-nya beda. Ada yang breakout dari 2 garis trendline, mungkin trendline yang dihubungkan bentuk falling wedge, ada yang cuma trendline atas doang. Itu tergantung daripada masing-masing tradernya. Jadi kayak kalau kalian pengen niru, lebih baik sih kalian coba dulu, kayak tadi bilang lagi, kalian coba dulu. Kalau misalnya kalian hasilnya beda dan ternyata hasilnya daripada tangan kalian kan, ini kan art ya. Investasi maupun trading itu art. Ini ada, kalau kita gambar trendline aja beda, takutnya nanti kalian ikutin hasilnya jauh beda, bahkan bisa jadi loss, tidak seperti teman kalian yang mungkin hasilnya lebih bagus. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalian kalau misalkan punya nih sama-sama trader ya kan, kalian pasti punya komunitas yang bisa saling kasih masukan, kasih insight gitu. Tapi sebenarnya antara strategi kalian dan strategi teman kalian yang sama-sama sebenarnya sama-sama trader itu nggak sama ya. Jadi memang harus ada yang dibedain dan memang harus beda gitu. Dan Sebenarnya bukan ngarah harus beda sih, lebih ngarah twistnya. Mereka punya twist masing-masing gitu loh. oh, Jadi kayak ada cara tarik trendline tuh beda masing-masing orang kadang-kadang. Walaupun ada standarnya ya, standarnya ada, tapi kadang itu bisa beda. Itu yang jadi masalah. mungkin cara gampangnya adalah stylenya deh. Style Iya, strategi. iya, iya, stylenya lebih baik. Stylenya benar. Oke, jadi teman-teman perlu dicatat juga nih, jangan sampai kalian ikut-ikutan strategi dari teman kalian. Belum tentu strategi yang teman kalian gunakan bisa works di kalian ya. Nah, ada lagi nih Mas, kira-kira bagaimana cara kita untuk menghadapi trader dari pemula yang masih cut profit atau cut loss terlalu cepat, too early cut loss gitu. Nah, gimana tuh Mas? Tuh, Cut beli loss. cut loss. Mm. Kalian harus mikirin impact daripada kalian cut loss sama cut profit awal. Contoh, kalau kalian cut loss tidak sesuai dengan stop loss yang ditentukan dari awal, bisa stop lossnya 1000, tahu-taunya kalian cut loss di 1050 ya, itu ada impact-nya loh. Risk reward-nya beda. Kalau misalnya tadinya udah mau dekat stop loss, ternyata dia mantul ke atas gimana? Ternyata nyentuh target, itu ada kemungkinan kayak gitu loh. Kalian nanti melewati kesempatan itu. Padahal harusnya nggak stop loss malah kena target. Nanti jadinya nyesel ujung-ujungnya kan. Itu kan salah satunya. Kedua, kalau misalnya kalau cut profit, itu juga masalah. Kalau cut profit, kalian cut profit biasa perbandingannya 1:1 nih kalian nih. 1% kalau loss, kalian kurang dari dananya, 1% kalian untung kalau misalnya kena target ya. Kalau misalnya kalian sebelum kena target udah tentuin 1100, kalian 1050 kalian udah ambil taking profit. Artinya kan rasionya lebih beda. Rasionya lebih kecil, kalian cuma dapat 0,5 misalnya. Udah mendapat 0,5 setiap menang. Kemudian selanjutnya trade-nya kalah. Aturan impas malah jadinya minus 0,5%. Itu impact paling mengerikannya. Jadi itu harus benar-benar jaga. Stop loss sama target yang udah dipasang ditentukan sebelum trading, harusnya udah ada ya. Setiap kita mau trading harus ada biasanya titik entry-nya di mana yang ideal, stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Itu biasanya, kenapa harus bilang seperti robot? Harus supaya risk reward-nya itu sama. Jadi kalau misalnya risk reward 1:2, ya tetap di banding 2 itu, di target banding 2 itu kita ambil targetnya. Supaya kenapa? Kalau misalnya risk reward banding 2 nih, kalian kan menang sekali dapat 2 kali risk. Kalau kalah sekali kan masih sisa 1 kali risk, artinya masih sisa plus 1%, itu kan jadi enak, jadi masih untung. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan sih. Jadi sangat ngaruh ke keuntungan atau profit yang kalian hasilkan gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa mewaspadai jika kalian udah yakin nih mau trading ya di minggu ini. Kalian bisa tentuin dulu stop loss-nya dan targetnya. Jadi kalian bisa jaga-jaga nih, seperti yang udah Mas Joshua bilang, kalian bisa jaga-jaga di harga sekian, berarti kalian udah saatnya cut loss gitu. Udah, jangan terlalu banyak berharap. Kalau misalkan kalian udah yakin di harga segitu dari awal, ya udah segitu. Gitu. Iya, Untuk merasa cukup ya Mas saya berarti. iya sih, itu lebih ke arah ngerasa cukup sama tahu kapan kita ngakuin salah. Stop loss itu kan sama aja kita tahu kapan kita ngakuin salah. Kalau kita nggak mungkin 100% benar di market. Nggak ada. Orang yang untung aja cukup 50% ke atas win rate-nya kok. Nggak perlu dia, bahkan ada yang 40% dengan risk reward yang bagus, misalnya 1:3. Itu bisa tetap untung. Nggak harus win rate 5 benar terus. 50% di atas 50% tuh udah termasuk jago kok. Wah, Jadi jago banget. iya memang, nggak masalah. Apalagi rewardnya udah terjaga dengan baik, nggak masalah itu.
Oke, yang penting risk rewardnya terjaga dengan baik. Kalian udah bisa nentuin dan menjaga stop loss plus targetnya. Udah jago banget deh. Jadi kayak usahakan kalian merasa cukup dan puas atas apa yang udah kalian bentuk dari awal gitu. Udah intinya itu deh gitu ya Mas berarti. Iya, iya, betul, betul. Oke, Mas kita boleh masuk dulu nggak ke pertanyaan dari Sobat Philip yang sudah masuk, kita ambil beberapa dulu ya. Ya, boleh, boleh. Tanya aja, nggak apa-apa. Oke, nah ini nih Mas. Ada pertanyaan dari BS Budi Setiawan. Bagaimana cara menentukan entry point dengan melihat Hmm, harga support agar investasi swing bisa berhasil? Boleh Mas Joshua. itu harus pakai gambar ya. Bentar dulu. Bisa nggak nih? Boleh kita berbagi sedikit untuk gambarnya Mas biar teman-teman dari Sobat Philip agak sedikit Sebentar tergambar ya. bayangannya. Sebentar. Aku Boleh. buka slide aja deh, ada slide-nya. Bentar ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau kalian punya pertanyaan terkait tema kita di sore hari ini, waspadai kesalahan trader pemula, boleh langsung dituliskan pertanyaan kalian di kolom question di bawah yang ada icon tanda tanyanya. Nantinya 3 atau 5 pertanyaan terbaik berhak mendapatkan merchandise seru dari Philip Sekuritas Indonesia. Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom di bawah ya. Gimana Mas Joshua? Udah ready Bisa, untuk bisa. pertanyaan dari Kak Budi Setiawan? Tadi Baik. udah bisa nentuin valid swing kan ya? Jadi mungkin saya ini dulu ya langsung. Ini kan ada contohnya nih. Ini ada contoh saham UNTR ya. Kita kasih Boleh. contoh saham UNTR. Di sini kan kita udah tentuin tuh titik supportnya tuh. Ini kondisi entry-nya. Kondisi entry di sini adalah valid swing ya. Kalau ingat yang bentuknya V, ini kan ada bentuknya ada V itu ya. Ini kan dalil keduanya udah ketembus. Jadi valid swing-nya itu sebagai kondisi entry misalnya. Nah, ini udah kita tandai nih entry-nya di sini. Artinya kita pasang misalnya di sini entry-nya. Stop loss-nya di mana? Letaknya di bawah low candle kedua yang merah ini. Itu yang dipakai gitu kan. Kalau strategi salah satu yang bisa dipakai yaitu valid swing di area exponential moving average. Kalau di sini ya, di sini exponential moving average 34. Stop loss-nya ini kita pakai di bawah low supaya jagain kalau misalnya dia lewat EMA artinya dia udah ganti trend. Itu alasannya ya. Ini pakai asumsinya di atas bergerak di atas EMA 34 artinya berharap trennya bullish. Asumsinya ada valid swing biasanya low artinya kenaikan harga mungkin terjadi. Kalau misalnya kayak gitu secara teori. Nah, kalau kayak gitu maka kita pakai teori itu untuk misalnya tradingkan misalnya ya. Secara contoh ini entry-nya berdasarkan pembentukan valid swing, stop loss-nya ada di bawah low-nya. Dan kelihatan dari sini ketika dia nembus ada peluang. Memang kalau nentuin targetnya dari mana? Dari swing high yang sudah kita tentukan. Misalnya kita tarik dari yang paling kiri sini. Kita tarik ke kanan sampai mungkin ada area penahanan juga kita hubungkan. Ketika kita hubungkan dua swing high ini biasa jadi resisten sebagai area target. Maka di situlah kita tentukan area targetnya. Dan ini salah satu contoh ONTR dan ada kemungkinan dia work untuk Wah, Mas agak sedikit delay, boleh sedikit diulangi kembali dari dapat target price tadi. oke, boleh bentar. Target price-nya itu ada di dapatnya tuh daripada swing high yang kiri sini. Jadi kan kita tentuin yang bentuknya V, V ini ya, V terbalik, itu kan swing high ya. Swing high-nya itu kita tarik ke kanan tuh, titik area harganya. Sampai nanti bisa jadi titik area harganya itu ketemu swing high lagi kita hubungin. Itulah jadi area resisten ketika kita hubungkan kedua swing high tersebut. Area resisten ini nantinya bisa dijadikan area target di mana kondisi entry resistance terpenuhi itu jadi area target kita di sini 27.650 akhirnya tercapai. Ada kemungkinan kayak gitu untuk menggunakan strategi penggunaan valid swing sebagai area support dan stop loss-nya di area low dari kondisi valid swing tersebut. Oke, berarti sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak BS Budi Setiawan bagaimana cara menentukan entry point dengan melihat harga supportnya. Semoga terjawab ya Kak ya. Mantap nih Mas Joshua. Boleh kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya? Boleh, boleh. Kan tanya aja.
ini masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya sepertinya ya. Pertanyaan dari mt.dp. Strategi entry yang basic seperti apa yang harus trader pemula ketahui untuk meminimalisir kesalahan? Wah, jenius banget nih pertanyaannya. Silahkan Mas Joshua. Strategi entry itu sebenarnya itu kan sama-sama kayak tadi ya. Strategi entry itu bisa pakai tadi yang paling simpel adalah kalian tahui dulu cara nentuin swing low itu. Swing low di garis EMA misalnya, swing low di garis exponential moving average di sini 34 ya kalau kalian pasang di trading view kayak tadi. Kalau ini kondisinya tadi kalau kita ulang kembali adalah ketika dia berada di atas garis ditemukan valid swing low yang merupakan titik yang warna garis biru ini, itu kita mengkondisikan itu ada peluang untuk naik, maka entry kita berdasarkan daripada high candle kedua di sini satu contoh ya, candle merah ini candle kedua tuh. Kalau V kayak gini kan ini ke tengahnya yang V yang ini kan yang biru, nah itu hanya kita jadiin edisi entry. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa jadi di area low-nya ketika dia melewati exponential moving average. Jadi asumsinya kalau bisa dilewat area exponential moving average itu ada peluang untuk bergerak turun atau bergerak turun ke area support atau mungkin jadi bearish lagi ya karena melewati garis EMA, di mana kalau pergerakan di bawah garis EMA, kita bisa asumsikan dia bergerak di bawah trend bearish biasanya. Nah, kayak gitu strateginya. Sama Oke. ini, kemudian targetnya berdasarkan swing high. Kalau diulang sih seperti itu ya kira-kira. Oke, sip. Berarti sudah terjawab ya KMT.dp untuk strategi entry yang basic banget perlu diketahui oleh trader-trader pemula. Nah, buat teman-teman yang pengen juga nanya terkait pertanyaan trader-trader pemula, boleh langsung tuliskan di bagian question box di bawah ya yang ada tulisan ada icon tanda tanyanya. Satu lagi boleh ya Mas sebelum kita lanjut ke pertanyaan pembahasan kita di sore hari ini. Boleh tanya aja, nggak apa-apa. Oke Kak, sebentar ya Kak. Wah ini nih keren Kak. Ada pertanyaan dari Arnando Aji 98. Bagaimana cara menghindari kewaspadaan terhadap saham yang sudah terlanjur beli dengan harga yang tinggi?